Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa 2050230. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ordinal, bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan yang dipakai ordinal adalah indifferent curve. Indifferent curve yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya ada asumsi pendekatan ordinal. Asumsi pendekatan ordinal ada 6. Yang pertama, konsumen rasional. Yang kedua, konsumen mempunyai pola referensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Yang kelima, konsumen konsisten, yang artinya bila A lebih dipilih daripada B karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Yang terakhir, berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Maka dasar pemikiran dari pendapatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya, ini ada indifferent curve atau yang kita kenal istilah kurva indifferent. Indifferent curve atau IC. Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya antara barang harus terjadi trade-off atau saling meniadakan. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, disebabkan oleh adanya MRC atau marginal rate of substitution. MRC adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan satu satuan barang X untuk mendapatkan satu satuan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama. Dan rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Hal ini berlakunya asas transitif di atas. Masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Yang keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Kemudian ini ada contoh kurva indifferent turunan dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu ada kurva indifferent cembung ke arah titik origin. Lalu ada kurva indifferent yang tidak saling berpotongan. Dan yang terakhir ada kurva indifferent yang lebih tinggi lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Selanjutnya ada dua contoh kurva indifferent yang ekstrem. Yang pertama, substitusi sempurna. Yang kedua, komplementer sempurna. Substitusi sempurna, dua barang dengan kurva indifferent berbentuk garis lurus disebut perfect substitutes. Tingkat substitusi marginal atau MRC adalah konstan, karenanya kurva IC berbentuk garis lurus. Perfect complements yaitu dua barang dengan kurva indifferent berbentuk sudut siku-siku. Slope indifferent curve atau IC. Slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya apabila utilitas sama dengan f dalam kurung x, y, maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut. Turunan totalnya menjadi du sama dengan dx dalam kurung du per dx tambah dy dalam kurung du per dy, sehingga dapat disederhanakan menjadi du sama dengan dx mu
X ditambah DY MUY. Slope indifferent curve IC. Syaratnya DU 0 sama dengan 0. Maka DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi, yang merupakan slope dari IC adalah MUX per MUY. Analisis slope dari IC ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan substitusi dengan barang lain sementara keputusan tetap dijaga konstan. Marginal Rate of Substitution atau MRS. Slope IC ini dikenal dengan istilah MRS atau Marginal Rate of Substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. MRS secara matematis dapat ditulis MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX per MUY. Marginal Rate of Substitution MRS dengan persamaan di atas, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility sama dengan 0. Misalnya MRS YX sama dengan 2, berarti untuk menambahkan 1 unit barang X harus mengorbankan 2 barang Y. Nilai MRS makin lama makin kecil. Batasan anggaran atau the budget constraint. Batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batasan anggaran. Batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Berikut contoh dari batasan anggaran. Dalam tabel terdapat 4 opsi A, B, C, dan D. Misal gaji per bulan adalah $1.000, maka yang memungkinkan adalah opsi A, B, dan C. Sedangkan opsi D tidak memungkinkan karena melebihi batas anggaran. Maka biaya real suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Batasan anggaran apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli 2 jenis barang, X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X kali PX ditambah Y kali PY, yang dimana I sama dengan pendekatan konsumen, X sama dengan jumlah barang X yang dibeli, Y sama dengan jumlah barang Y yang dibeli, PX sama dengan harga barang X, PY sama dengan harga barang Y. Garis anggaran budget line menunjukkan jumlah maksimum 2 jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan seperti berikut ini. I sama dengan X kali PX tambah Y kali PY. I dikurangi X kali PX sama dengan Y kali PY. I per PY dikurangi X kali PX per PY sama dengan Y. Jadi, Y sama dengan I per PY dikurangi PX per PY kali X. Garis anggaran atau budget line GL. Keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari 2 macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Kemudian dilihat dari grafiknya, yang disebut dengan garis anggaran atau budget line itu yang warna merah. Sedangkan yang vertikal ke atas itu untuk barang yang Y, sedangkan horizontal di bawah itu untuk barang yang X. Perubahan harga dan pendapatan.
Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Jika harga X naik, maka BL akan berputar searah jarum jam. Tetapi jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Kemudian di sini ada kurva yang menjelaskan jika harga X naik, maka budget line akan berputar ke kiri. Sedangkan jika harga X turun, maka budget line akan berputar ke kanan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, BL akan bergeser ke kiri, tetapi jika pendapatan semakin besar, BL akan bergeser ke kanan. Kemudian di sini ada kurva. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Terdapat panah yang pertama ketika pendapatan naik dan panah yang kedua ketika pendapatan turun. Selanjutnya, keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference curve. Persinggungan antara budget line dan indifference curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen. Berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku, slope BL sama dengan slope IC. MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kemudian ada kurva the consumer opinion. Berdasarkan kurva tersebut, yang disebut titik opinium atau keseimbangan perilaku konsumen, dan ketika garis budget line yang berwarna ungu itu bergesekan dengan kurva indifferent, yaitu di IC2. Pendapatan matematis. Jika fungsi utilitas U sama dengan F dalam kurung X, Y dan I sama dengan X kali PX tambah Y kali PY. Yang ditanya kapan kepuasan maksimum tercapai. Dapat dipakai formula MUX per MUY sama dengan PX per PY, atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Selain itu, dapat dipakai Lorentz equation M sama dengan U sama dengan F dalam kurung X, Y ditambah lambda dalam kurung I dikurang X kali PX kurang Y dikali PY. Penyelesaiannya adalah dm per dx sama dengan 0, atau UX kurang lambda PX sama dengan 0. dm per dy sama dengan 0, atau UX kurang lambda PY sama dengan 0. dm per di sama dengan 0, atau I dikurang X dikali PX kurang Y dikali PY sama dengan 0. Contoh soal, diketahui PX1 sama dengan 1, PX2 sama dengan 2, pendapatan konsumen sebanyak 15 apabila konsumen punya fungsi utilitas U sama dengan X pangkat 2 tambah X pangkat 2. Kapan kepuasan konsumen tercapai? Cara pertama, kita harus mencari fungsi Lorentz equation. Diperoleh M sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah lambda dalam kurung 15 dikurang X1 dikurang 2X2. Kemudian dicari turunan parsialnya sebagai berikut. dm per dx1 sama dengan dx1 dikurang lambda sama dengan 0. dm per dx2 sama dengan 2x2 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Selanjutnya kita eliminasi dengan cara yang di atas dikali 2 dan yang bawah dikali 1 untuk menghilangkan lambdanya. 4x1
dikurang 2 lambda sama dengan 0. 2x2 dikurang 2 lambda sama dengan 0. Kita kurangi 4x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. x2 sama dengan 2x1. Kemudian kita masuk ke fungsinya. dm per di sama dengan 15 dikurang x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. 15 dikurang x1 dikurang 2 dalam kurung 2x1 sama dengan 0. 15 dikurang 5x1 sama dengan 0. x1 sama dengan 3. x2 sama dengan 2x1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit dan akan mencapai kepuasan tertinggi sebesar 45. Selanjutnya ada kritik terhadap pendekatan ordinal. Yang pertama, adanya asumsi conversity dari indifferent curve masih diragukan. Yang kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising, perilaku masa lampau, persediaan, perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi atau demonstrasi efek dan lain sebagainya. Padahal efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari produsen. Yang ketiga, rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order dari keputusan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Dan yang terakhir, yang keempat, merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi constant marginal utility of money. Dan selanjutnya, yang terakhir, ada keunggulan pendekatan ordinal. Yang pertama, merupakan framework dari teori surplus konsumen yang merupakan salah satu alat ukur yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi EYX lebih besar dari 0 atau komplement EYX lebih kecil dari 0 yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau cross elasticity. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau penjelasan materi yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.